Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rika Cynthia dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang Clinical Criminal Analyzer dan Blood Gas Analyzer. Disimak ya. Clinical Criminal Analyzer merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis komposisi kimia dari bahan klinis, yaitu seperti darah, urin, serum, plasma, dan cairan serebrospinal. Kenapa serum sering digunakan untuk pemeriksaan? Karena serum sudah terpisah dari sel-sel darah dan protein-protein yang menyebabkan koagulasi. Makanya banyak sekali pemeriksaan yang menggunakan serum. Alat ini juga membantu dalam diagnosis penyakit dan juga membantu pemeriksaan kimia darah atau urin pada pasien yang sedang menjalani pengobatan atau terapi untuk menjadi tolak ukur pemilihan obat-obatan yang tidak menghasilkan efek samping terhadap pasien. Alat ini menggunakan prinsip dalam pengukurannya berdasarkan potensimetri cahaya, kolorimetri warna, dan ion selektif potentiometri muatan dan latex agglutination. Selanjutnya di sini ada komposisi dari alat. Yang pertama ada sample tray, terdapat auto sampler untuk 144 tabung. Yang kedua ada batch reagent atau reagent turntable, dan yang ketiga ada barcode reader, dan keempat ada dilution pipette. Pipette yang akan mengeluarkan Aquades. Aquades digunakan untuk pengenceran otomatis. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita bahas tentang kelebihan. Pada alat ini memiliki kelebihan seperti akurasi, efisiensi, dan kapasitas yang besar dan multi parameter. Yang pertama kita bahas akurasi. Akurasi memberikan hasil pengukuran yang akurat dan konsisten. Yang kedua ada efisiensi, menganalisis dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga kapasitasnya besar, dan yang keempat multi parameter, dapat mengukur banyak komponen kimia dalam sampel. Selanjutnya ada kekurangan pada alat. Yang pertama biayanya pasti mahal, biaya perawatannya yang mahal. Yang kedua membutuhkan keahlian yang baik tentang interpretasi hasil. Yang ketiga membutuhkan reagen yang banyak. Selanjutnya ada kalibrasi, perawatan, dan pemanfaatan atau penjaminan mutu. Yang pertama kita bahas tentang kalibrasi, akan lebih condong kepada detektor, hanya bisa dilakukan oleh vendor atau produsennya saja. Yang kedua ada perawatan. Yang pertama melakukan kalibrasi yang baik dan benar, dan yang kedua mengupdate softwarenya. Yang ketiga, kita bahas tentang pemantapan atau penjaminan mutu, atau biasa disebut dengan QC Clinical Analyzer, menggunakan serum standar dan whole blood standar. Nah, sekarang kita masuk ke alat yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang Blood Gas Analyzer. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kandungan gas. Kandungan gas pada tubuh manusia menyebabkan timbulnya mekanisme asam dan basah. Gas pada tubuh manusia yaitu oksigen dipakai untuk respirasi dan karbon dioksida sebagai hasilnya. Kenapa sih kita menggunakan oksigen dan karbon dioksida berada di dalam darah? Karena terdapat hemoglobin yang mengikat dan akan disebarkan ke seluruh tubuh, sehingga akan menyebabkan pH darah yang kadang berubah-ubah. Normalnya pH darah sekitar pada 7,35 dan sampai 7,45. Kalau kebanyakan oksigen, pH akan berubah karena mempengaruhi kelarutannya di dalam darah. pH darah yang normal itu sekitar 7,35 sampai 7,45. Yang kedua ada asidosis, kurang dari 7,5. Dan yang ketiga ada alkalosis, kalau lebih besar dari 7,5. Selanjutnya ada komposisi atau komponen blood gas analyzer. Yang pertama ada sample probe, inlet untuk memasukkan sampel. Yang kedua ada V seperti pump pada HPLC. Posisi setelah sampel V akan terkoneksi dengan yang pertama ada standar buffer, mengukur pH darah berdasarkan kandungan gas. Yang kedua salibrator gas, mengukur gas, memastikan pengukurannya valid. Ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada high oksigen dan low karbon dioksida. Yang kedua ada low oksigen dan ada high karbon dioksida. Yang ketiga ada standar buffernya. Kalau high pH itu lebih dari 7, sedangkan kalau low pH itu kurang dari 7. Yang ketiga ada chamber, akan terlewati oleh sampel ada pada water bath di suhu 37 derajat Celcius. Chamber akan terkoneksi dengan elektroda atau sensor. Ini juga dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada PO2, mengukur tekanan oksigen. Yang kedua ada PCO2, mengukur tekanan CO2. Tekanan akan dikonversikan menjadi bentuk sinyal listrik.
Yang ketiga ada pH, mengukur pH meter. Dan yang keempat ada reference for pH, digunakan untuk mengkalibrasi pH meter dengan buffer. Selanjutnya ada kekurangan dan kalibrasi. Kekurangan hanya 2 gas saja yang dapat dideteksi dan kalibrasinya pertama pada keempat elektroda, yang kedua suhu yang terdapat pada water bath, dan yang ketiga mengupdate software pada mikroprosesor. Sinyal yang ditangkap dari elektroda diterjemahkan ke sinyal listrik dalam bentuk voltase atau mikroprosesor sehingga mengkonversi nilai voltase menjadi konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Dan pembahasan yang terakhir ada perawatan dan penjaminan mutu. Yang pertama kita bahas tentang perawatan. Yang pertama sampel probe agar tidak terkontaminasi, dan kedua ada chamber dan water bath, airnya diganti agar tidak berkerak. Yang kedua ada penjaminan mutu menggunakan serum yang sudah diketahui oksigen dan karbon dioksidanya, dan yang terakhir menjamin akurasi pada elektroda 3 dan 4. Itu tadi pembahasan dari saya tentang alat clinical analyzer dan blood gas analyzer. Semoga dapat dipahami ya. Bye-bye.